Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong ketua kelasnya, silahkan dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni Ilman warzuqni fahman. wasi'ani. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini, sehat? Sehat. Punya lihat kemana ibu di sini? Ibu lihat kemana ibu di sini? Sehat ya? Sudah sarapan semua di rumah? Sudah sarapan? Kowi sudah sarapan? Nah, kenapa lemas sekali Kowi hari ini? Sarapan apa Kowi di rumah? Nasi kuning? Oh, itu yang tadi pagi lewat pergi ke beli nasi kuning? Oke, yang lain sarapan apa? Nasi putih. Nasi kuning. Dan nasi kuning, nasi putih yang penting? Nasi. Yang penting sehat ya. Yang penting sehat dan bergizi. Yang penting nasi. Ya kan ada orang yang tidak makan nasi toh. Mungkin dia makan kue atau minum energi hari ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa sarapan nasi kuning, nasi putih tadi pagi karena nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah. Nah, selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadirannya ya. Coba kamu cek di sekitar samping kanan kiri. Ya, siapa yang tidak datang hari ini? Ya, agak banyak yang tidak datang ya. 4 orang. Kita ada 10 orang, tidak hadir 4 orang, hampir setengahnya. Kenapa ini teman-teman tidak hadir? Tidak tahu kabarnya, Bu. Siapa? Sarini? Kenapa? Dia sama Rasti. Sarini Rasti tidak tahu kabarnya. Kalau kabarnya bilang apa sakit? Nur Hikmah? Nur Hikmah? Tidak tahu. Siapa lagi? Nisa? Tidak tahu. Maksudnya dari tadi malam tidak ada komunikasi sama 4 orang temannya ini. Ya, Ibu harap sebentar pulang sekolah kalian hubungi ini teman yang 4 orang yang tidak datang ya. Takutnya kenapa dia tidak hadir hari ini. Ya. Oke, kalau misalkan teman kita sakit, semoga teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit bisa apa Kowi? Bisa sembuh ya. Kita doakan sama-sama, amin. Nah, kalian masih ingat tidak apa yang kita pelajari minggu lalu? Kita belajar tentang pernafasan. Oke, siapa yang mau ceritakan apa yang dia masih ingat tentang pernafasan? Ayo angkat tangan. Siapa? Rasti tidak ada. Simpan dulu itu, tahu? Ya, simpan dulu. Nanti dipasang, kas masuk dulu di tas tak Kowi. Ya, ada yang masih ingat apa yang kita hirup pada saat bernafas? Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida. Nah, terus kamu masukkan oksigen, keluarkan karbon dioksida. Apa yang kita pakai? Organ apa yang berfungsi di situ? Hidung, apa lagi? Trakea. Apa lagi? Laring, apa lagi? Faring, apa lagi? Bronkus, apa lagi? Bronkiolus. Terus apa lagi? Diafragma, alveolus. Nah, ada berapa proses pernafasan? 9 proses pernafasan. Ada 2. Apa yang pertama? Menarik nafas. Yang kedua, menghembuskan nafas. Oke. Nah, pelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari minggu lalu. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran kita ya,
Supaya kegiatan belajar kita hari ini efektif, kita nyaman belajar, kalian mudah memahami apa yang akan kita pelajari, ya. Ibu mau ingatkan kembali keyakinan kelas yang sering sekali dan setiap hari Ibu sampaikan di kelas. Apalagi keyakinan kelas, tak? Disiplin. Kayak satu disiplin. Contohnya misalkan, Bersih. contohnya disiplin apa? Kerjakan tugas. Oke, yang kedua apa lagi? Bersih. Bersih. Nah, coba lihat sekelilingnya sudah bersih enggak? Ya, ini lumayan ya karena memang tadi malam habis hujan. Ya, tanah di luar becek, jadi pasti banyak tanah liat yang masuk di kelas. Sebentar dibersihkan ya. Yang terakhir apa? Sopan santun. Bisa ya kita tunjukkan hari ini? Oke, semangat. Semangat Kowi? Semangat. Ay, enggak na daw yung panasi kunin na Kowi ya. Coba kamu lihat gambar di atas. Gambar apa yang kamu lihat di sini? Ada rumah, ya. Berantakan terus. Banyak apa ini? Banyak sampahnya. Oke, bagus. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaan kamu kalau kamu melihat gambar yang ada di atas? Rasanya bersih. Wih, rasanya ingin membersihkan. Coba lagi. Atau kalau misalkan kamu tinggal, kenapa? Kalau kamu tinggal di rumah yang kondisinya seperti ini, apa yang kamu rasakan? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Apalagi kira-kira yang akan terjadi? Banyak tikus, apalagi? Apa? Bau busuk, apalagi? Sehat tidak itu? Tidak sehat. Tidak sehat, bisa mendatangkan penyakit bagi siapa? Bagi orang yang tinggal di rumah yang seperti ini. Oke. Kamu lihat ini gambar yang tadi, ini adalah siapa ini? Ini adalah manusia toh? Manusia tidak ini? Manusia. Nah, pertanyaannya Ibu. Ini kan tadi ada rumah yang banyak sampahnya. Apakah di manusia ini di dalam tubuhnya juga ada sampah? Ada. Ada tidak sampah dalam tubuh manusia? Ada Bu. Oh, ada yang jawab ada yang jawab tidak ada. Siapa yang jawab ada angkat tangan? Ada. Oke, siapa yang jawab tidak ada? Nah, sekarang Ibu mau tanya yang jawab ada, yang tidak ada dulu. Siapa yang jawab tidak ada? Oke, kenapa kamu jawab di dalam tubuh kita tidak ada sampah? Sampah itu apa sih? Kamu tidak lihat sampahnya? Oke, sampah itu apa? Oke, kotoran apalagi? Sisa. Sampah itu adalah sisa, toh ampas yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang jawab ada sampah dalam tubuh tadi siapa? Coba angkat tangan. Nah, ada yang mau menjelaskan? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Kenapa Kowi bilang bahwa dalam tubuh manusia itu ada sampahnya? Di mana kamu lihat sampah dalam tubuh manusia? Contohnya apa Kowi? Buktinya apa? Sarni? Apa buktinya? Oh, tidak ada. Arif? Tidak. Ih, tadi jawab ada. Apa bukti bahwa manusia ada sampahnya? Apa Mita? Ada tidak sampahnya dalam tubuh manusia? Kalau dipikir-pikir ada. Apa kira-kira? Itu sisa makanan. Sampah itu adalah sisa dari proses yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pernah dipakai di dalam tubuh, karena sudah tidak dipakai lagi maka dikeluarkan. Berarti tubuh kita ada sampahnya atau tidak? Ada. Apa bukti bahwa tubuh kita ada sampahnya? Apa yang biasa kamu keluarkan di tubuhmu karena sudah tidak terpakai? Ya, feses, apa lagi? Air kencing, apa lagi? Nah, coba kamu lihat gambar yang ini. Ini gambar apa? Paru-paru itu apa yang dia keluarkan? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu sampah atau bukan? Sampah toh. Kenapa dia harus dikeluarkan dari tubuh? Karena karbon dioksida itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita banyak sampahnya, sama seperti ini,
maka apa yang akan terjadi pada tubuh manusia? Sakit. Banyak penyakit yang akan terjadi ketika sampah di dalam tubuh kita tidak dikeluarkan, tidak dibersihkan, sama seperti rumah ini. Nah, contohnya sampah dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan adalah karbon dioksida yang dikeluarkan melalui proses pernafasan. Nah, selain karbon dioksida, ada lagi sampah yang lain yang dikeluarkan. Contohnya misalkan, kamu habis lari. Apa yang keluar dari badanmu? Keringat. Keringat itu juga adalah sampah. Apalagi air kencing. Itu juga adalah sampah. Toh? Bayangkan kalau kamu tidak kencing setiap hari. Air kencing itu bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Tidak, toh, makanya dikeluarkan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh, toh? Nah, ternyata ada juga keringat, sampah. Ada apa lagi tadi bilang? Urin atau air kencing itu sampah. Nah, bagaimanakah caranya dikeluarkan dari tubuh? Bagaimana kira-kira caranya? Iya, tapi kan ada proses di dalam sampai kencing keluar, toh? Sama kayak bernafas, ada proses sampai udara bisa keluar, kan? Nah, makanya itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar, tujuannya adalah supaya kalian semua bisa mengidentifikasi apa kaitannya struktur organ ekskresi. Jadi yang tadi itu Ibu bilang, pengeluaran sampah-sampah di tubuh kita disebut dengan sistem ekskresi. Kalau kemarin kita belajar sistem pernafasan. Oke. Nah, kemudian bagaimana fungsinya menjaga kesehatan tubuh manusia? Yang kedua adalah kita akan belajar bagaimanakah proses terbentuknya urin secara runtut dan logis. Nah, bagaimana kita akan belajar hari ini? Hari ini agak berbeda dari biasanya. Kalau kemarin kita presentasi diskusi toh, hari ini kita akan belajar melalui metode station rotation atau stasiun yang berputar. Ya, jadi sebentar akan ada 3 tempat, 3 stasiun. Kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, ya. 1 stasiun, 1 aktivitas, aktivitasnya akan berbeda. Kalian akan berpindah-pindah dari stasiun 1 sampai stasiun 3 untuk menyelesaikan semua aktivitasnya. Siap ya? Oke, bisa dilakukan ini? Nah, Ibu akan menilai kerja kelompoknya, Ibu akan nilai kamu bekerja di dalam kelompok, Ibu akan nilai presentasinya, dan terakhir akan ada kuis. Semoga jaringan bagus sebentar ya. Kalau tidak bagus, kita lakukan alternatif yang lain. Nah, kalian sudah siap? Siap. Oke deh. Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Hikmah sama Uni, Naila sama Sarni, Arif sama Kowi. Silakan berpindah, ambil posisi, siapkan dirinya. Sambil Ibu siapkan juga ini. Nah, kita belajar hanya 30 menit. Tugas kalian adalah menyelesaikan semua aktivitas di 3 stasiun. Ya, kalian kerja kelompok berarti kalian harus bekerja sama. Bagaimana cara kalian membagi tugas dalam kelompok supaya aktivitasnya selesai dalam waktu 30 menit. Sekarang sudah jam 9.17. Ibu yang akan kasih kode kalau sudah 10 ya. Nah, kalian berurut pindah. Semua kelompok kerjakan berurut dari stasiun 1 ke stasiun 2 ke stasiun 3. Di stasiun 1 sudah ada LKPD dan sumber belajarnya, boleh kamu pakai HP. Stasiun 2 sudah ada laptop, ada video yang bisa kamu tonton. Di stasiun 3 sudah ada petunjuknya. Paham ya? Oke, waktunya 30 menit, silakan. Kita semuanya kerja, ambil satu-satu. Yang bekerja, baca petunjuknya. Ini buku bisa kamu pakai. Baca. Cari di buku. Nah, lihat. Nah, sesuaikan. Silakan disesuaikan. Bagi tugas ya, kan ada 2 lembar ini.
Tujuan sendiri. Tujuh. Oke? Ingat ya, ada 3 stasiun yang harus kalian tempat pindah. Ya, lihat gambarnya, jangan tanya ibu. Kerjakan saja ya. Ibu belum akan koreksi jawabannya. Pokoknya kalian kerjakan sampai selesai. 30 menit selesai atau tidak selesai, kita lanjut kegiatan berikutnya. Iya. Iya. Ya, cari lagi tempat. Kalau kamu sudah lihat jawabannya, kerjakan dulu supaya cepat. Iya, Bu. Nah, Yur, kopi ya? ya. Itu ada cari buku. Ya. Oke. 10 menit hampir berlalu. Masih ada 2 stasiun. Oh, itu pekerjaannya tidak usah dikumpul, langsung pindah ke sana. Ya. Pindah ke stasiun 2. Silakan lihat tugasnya. Situ ada lem. Ini videonya. Nah, membuka ini terjadi dalam melalui sebuah proses yang disebut dengan ekspresi atau proses pembuatan. Punyanya temanku N1 ini. Nah, kita tahu bahwa kita terjadi dari hidupnya biasa disebut dengan metode. Berikut ini adalah Lihat videonya ya, tonton videonya, baru kamu tahu apa yang akan dilakukan. Nah, untuk metode sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bagian Oh, jalan nih videonya, tidak ada yang nonton. Jawabannya di bawah. Tidak ada. yang kami gunakan ini terdiri dari 2 bagian juga. Nah, kita akan masuk ke Di situ yang pertama filtrasi, di mana tempat terjadinya filtrasi? Di mana tadi? Oh, dia aku yang ditunjuk itu apa namanya? Organ apa namanya yang ditunjuk itu? Terus apa kandungan hasil prosesnya? Apa nama urinnya? Apa hasilnya yang di sini? Apa kandungannya urinnya? hasil dari proses reaksi ini disebut dengan urin sekunder dan mengandung air, garam, urea dan juga ini kemudian yang sekunder akan Apa namanya urinnya? Kalau yang difiltrasi tadi, apa nama urinnya? Kalau Masih ingat rasa? masih filtrasi itu bahasa, ya aku di atas. Oh, augmentasi mi. Tahap ketiga mi. natrium, uang dan berurea masih diserap kembali. Ya boleh, kalau mau cari buku silakan lihat di buku. Kalau tidak bisa nonton video silakan. Kemudian akan dikeluarkan dari sini. Nonton saja. Bisa jadi dipercepat. Apa mana ini? Baca ini. Lihat dulu ya, pembentukan urin dimulai dari darah yang masuk ke dalam glomerulus. Terus ketika masuk ke glomerulus, berarti apa yang terjadi di glomerulus? Berarti ini nggak usah lanjut ini di bawah. Berarti filtrasi terjadi di glomerulus. Nanti sih. Bentar-bentar kayak membaca. Ya, waktunya sisa 5 menit lagi, belum selesai stasiun 3. Stasiun 3. Nah, lihat. Nah, di stasiun 3 kamu pilih satu kasus ya. Mana tadi kasus di sini? Mana nih? Kartu tadi. Mana ini? Mana nih? Oh, ini. Silakan mau pilih kasus berapa? 1, 2, atau 3? Ya. Kamu ini kerja saya ini.
Ya, atur nih. Kemudian jarang lagi setelah olahraga sehingga semakin Ini suka dari mata. ingat fungsi kulit aren. Ya, sudah ya? Sudah. Buanggap waktunya sudah habis, silakan ambil posisi di tempatnya masing-masing. Kemana itu? Oke, nah sekarang silakan duduk. Halo. Hai. Oke, nah sekarang kita akan presentasi ya. Kelompok lain, kan ini soalnya sama semua. Kelompok lain, kalau teman mau presentasi, ya kalian cocokkan jawabannya. Nah, kalau menurutmu jawabannya salah, langsung angkat tangan koreksi, ya? Bisa? Nah, aturannya begini. Halo. Nah, kelompok satu, kelompok ini Hikmah akan mempresentasikan. Masuk Kowi? Dari mana Kina? Masuk. Waalaikumsalam. Dari mana? Tidak beresin Kiki keluar. Ya, kelompok satu presentasikan stasiun 1, kelompok 2 presentasikan stasiun 2, kelompok 3 presentasikan jawabannya yang ada di stasiun 3. Ibu akan nilai bagaimana caramu menanggapi temannya. Bisa ya? Oke, silakan. Pertama, persilakan kelompok 1, silakan berdiri di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. ya baca nak. Gambar yang pertama yang ini dulu yang duluan. Oke ya. Yang lain periksa punyanya ya. Kalau ada yang menurutmu tidak sama langsung dikoreksi. Ya. Tuliskan nama dan fungsi dari organ yang terlibat pada sistem ekskresi berikut ini. Ya, ekskresi. Beserta zat-zat yang dikeluarkan. Oke. Nama organ kulit. Oke, betul yang lain kulit? Ya, Ya, oke. Zat yang dikeluarkan keringat. Oke. Nama organ paru-paru. Zat yang dikeluarkan udara mengandung karbon dioksida dan air. Oke. Nama organ hati. Zat yang dikeluarkan pemecah hemoglobin. Yang jujur ya, kalau memang salah Terjadinya pemecah belum tentu jawabannya sebenar. asam nukleat terjadi pemecah protein. Oke, terus Nama organ ginjal. Zat yang dikeluarkan urin. urin yang lain bagaimana? Yang bersangkutan. Oke, coba lihat yang ada di atas. Ini sama yang kalian punya toh? Ya, jadi gambar yang pertama itu namanya kulit. Halo, yang dikeluarkan adalah keringat. Keringat itu berasal dari proses metabolisme atau penghasil energi dalam tubuh. Pada saat kapan kamu merasakan keringat? Misalkan kamu butuh energi untuk berlari, maka energi yang kamu gunakan untuk berlari akan dikeluarkan sisanya melalui keringat. Pada saat kamu kepanasan, ada energi yang harus kamu keluarkan untuk menahan rasa panasnya, maka mengeluarkan keringat. Ini gambar paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini dikeluarkan sebagai proses mencari energi. Pada saat kamu bernafas itu adalah proses menghasilkan energi. Kita mau ambil energi dari luar. Makanya tubuh kita mengeluarkan zat sisa yang disebut karbon dioksida. Dan ada tadi namanya uap air, ya. Lalu yang ketiga, hati. Hati ini fungsinya untuk apa tadi kalian bilang? Ya, fungsinya hati ini dia yang akan menghancurkan racun-racun yang masuk di dalam darah kita. Oke, kalau ada racun, dia yang akan menetralkan. Kemudian ini namanya apa? Ginjal. Dia akan mengeluarkan urin. Oke, nah lanjut. Ya. Bagian ginjal. Satu. Ginjal ureter. Lihat nomor 1 ureter sama. Bu. Oke. Tidak sama. Tidak sama. Apa kita jawaban tak? Bukan ini. Ya. Nomor 1 apa jawabannya? Ginjal ureter. Oke, 1 ureter sama.
Mana? Oh, dia jawabnya arteri ginjal. Nah, kita lihat sebentar gambarnya. Oke, lanjut. Dua aorta. Kena ginjal. Kita apa? Kena ginjal nomor 2. Oke. Pelvis renalis. 3 pelvis renalis. Pelvis ginjal. Ya tahu. 3 pelvis renalis. Terus? Ya. Apa? 5 cortex renalis. Ayo. Apa lagi, nak? Nomor 7 apa? Apa lagi? Nomor 7 apa? Nomor 7 apa? Cortex renalis. Nomor 7 anu? Arteri apa rekowi aku? Aku. Oke, lanjut. Ya, kuat. Apa kita? Oke, good. Nomor 8 apa? Yang benar adalah tubulus distal. Lanjut. Yang 8 apa? Benar. 8 apa? Tubulus apa? Tubulus apa? Yang 8 itu tubulus proximal. Ya, lanjut lagi. 9 apa? Kapsula Kita apa? Kita apa? Jawaban yang benar adalah glomerulus. Lanjut lagi, nomor 10. Kita apa? Ya, yang 10 itu adalah kapsula Bowman. Lanjut lagi 11. 11 apa? Kita apa? Tubulus corticus. Ya, yang benar adalah lengkung Henle. Oke, ya lanjut lagi. Ya, oke, enggak apa-apa, lanjut saja. Yang lain periksa jawabannya ya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, terus. Ya, terus lanjut, Nak. Ya, lanjut. Lanjut. Terima kasih ya. Dengarkan itu. Saya sudah menyempatkan untuk kelompok 2 berdiskusi. Oke. Lihat urutan gambarnya. Yang mana gambar yang pertama dulu? Proses pembentukan urin. Yang mana yang gambar yang pertama? Kasih lihat temannya punyamu. Badan Malpighi. Oh, yang pertama namanya badan Malpighi. Yang lain sama? Kita sama juga. Oke, lanjut. Ada prosesnya. Tidak ada prosesnya. Oke, belum selesai. Lanjut. Yang kedua, saluran tabulus. Namanya tubulus saja. Saluran tubulus. Lanjut. Yang lain sama? Tidak. Apa kita namanya? Oke, kalau yang di sana sama? Oke, yang lanjut. Tidak ada ini. Itu sudah selesai. Oke, yang bawah. Kedua, proses filtrasi tempat terjadinya glomerulus. Terus? Kandungan hasil proses tidak dijawab. Tidak dijawab. Primer. Namanya urin primer. Oke, lanjut. Kedua, reabsorpsi. Tempat terjadinya tabulus proksimal. Oke. Kandungan hasil proses tidak ada. Alpha urine Jawab nasinya, Mas. sekunder. Ya. Ketiga, Augmentasi. augmentasi. Tempat terjadinya tabulus distal. Oke. Sesungguhnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, lanjut kelompok yang terakhir. Silakan dibacakan kasusnya. Tidak dibaca itu dan Ya, kasusnya. Bacakan dulu kasusnya. Kasus keberapa? Baca kasus tak? Ya, berdiri nggak? Berdiri. Tidak apa-apa. Sebentar, Ibu koreksi karena waktu sudah habis. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasi. Nah, kalau menurut kalian jawabannya tidak tepat, menurut kamu punya pendapat yang lain, silakan ditanyakan ya. Dengarkan kasusnya. Kasus 1. Andi suka minum minuman manis dan Andi suka minum minuman manis dan jarang minum air putih. Kasih keras, nak. Lagi. dia sering menahan kencing karena malas ke toilet. Belakangan ia merasa sakit pinggang dan urinnya berwarna pekat. Kamu pernah merasa seperti itu?
Sakit pinggangnya karena dia malas sekali mau kencing tapi tahan kencingnya. Oke, pertanyaannya. Satu, organ apa yang kemungkinan Kasih keras lagi. Organ apa yang kemungkinan bermasalah? Lanjut. jawabannya adalah ginjal. Oke. Andi sering menahan kencing dan kurang minum air putih. Oke, terus? 2. Apa penyebabnya? Jawabannya kurang minum air putih. Oke, terus? 3. Apa saran kalian untuk mencegah hal ini terjadi pada Andi? Andi harus minum air putih yang cukup setiap hari dan tidak menahan kencing. Nah, dia harus minum air yang cukup dan tidak menahan kencing. Oke. Nah, untuk kasus 1 dan kasus 2 kita akan langsung bahas di sini ya karena waktu kita tidak cukup. Oke, coba kalian perhatikan proses pembentukan urin yang ada di atas sekaligus koreksi jawaban kalian yang gambar bagian-bagian ginjal. Nah, manusia dia ada 2 ginjalnya. Kita punya 2 ginjal. Pernah tidak kamu dengar ada orang yang bilang, jual mie 1 ginjalku, ambil mie 1 karena 2 sih. Nah, ada 3 prosesnya, proses pembentukan urin dari darah. Apalagi prosesnya di bukumu tadi. Ada berapa prosesnya? Ada 3. Apa yang pertama? Filtrasi. Coba lihat gambar yang ini. Jadi ini gambar yang pertama. Ya, darah itu disaring dulu. Darah kamu disaring masuk ke dalam ini glomerulus di sini. Nah, pernah melihat orang mensaring? Roma itu saring nggak? Kalau kamu menyaring berarti ada yang lewat, ada ampasnya toh? Nah, yang lewat itu berarti itulah yang masuk kembali ke dalam darah. Ampasnya itulah yang akan lanjut ke proses berikutnya. Urin primer, inilah gambar yang kedua. Ada yang benar? Ini gambar yang kedua. Perhatikan gambarmu. Kita benar? Salah. Nah, ini gambar yang kedua. Ini namanya tubulus proksimal. Ya. Jadi urin primer yang tadi itu kan sudah mengandung gula, air, glukosa. Tuh. Masuk di sini di tubulus proksimal. Namanya penyerapan. Sekarang, halo. Kasus yang tadi, ada kasus 1 2 3 toh? Tadi itu kasus yang ketiga punyanya Atu. Dia terlalu banyak makan makanan manis, minum minuman manis dan berwarna. Yang terganggu adalah ginjal. Tadi kan di situ di ginjal ada proses penyaringan, yang disaring adalah gula. Kalau kamu terlalu banyak makan gula, maka ginjalmu akan merasa apa? Kalau kamu banyak makan gula, sementara ginjal akan menyaring. Banyak sekali gula yang masuk, maka ginjalmu akan apa yang akan terjadi pada ginjalmu? Capek. Matanggal itu apa mediwege muan de golla. Kamu terlalu banyak makan gula dan zat-zat pemanis itu. Karena ginjalmu kelelahan, maka ginjalmu akan mengalami gagal ginjal. Pernah kita dengar kasus di TikTok banyak atau di berita, anak-anak kecil terlalu sering minum minuman yang manis, dia mengalami gagal. Nah, itu penyebabnya. Ya. Sekarang naikkan kertasnya sama pulpen, ya. Langsung angkat jawabannya saja. Ginjal kamu berperan untuk menjaga cairan di dalam tubuh. Jika seseorang banyak kehilangan cairan karena dia diare, mencereti, diteresi, banyak kehilangan cairan, maka yang terjadi adalah urinnya akan A. menjadi banyak dan encer, B. tetap sama jumlahnya, C. urinnya sedikit dan pekat, D. urinnya tetap sama tetapi berwarna bening. Jawabannya adalah jangan langsung angkat sendiri, jangan teh. Oke, kita apa? Apa jawabannya? Oke, kita Hikmah? Ya, jawabannya adalah C. Kan dia mencret toh banyak keluar air. Jadi supaya seimbang air di dalam tubuh, masa mau kencing banyak-banyak, harusnya sedikit kencingnya supaya seimbang jumlah airnya. Paham ya? Oke, bagus sekali. Nah,
Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Sebutkan nih, misal, oh ini ya organ ekskresi ada ini. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Sarni coba, ya berdiri. Sebutkan saja organ ekskresi tadi kan ada 4. Nah silakan berdiri sebutkan. Ekskresi apa? Coba. Ada kulit, Ada kulit. hati, dan ginjal. Apa yang dikeluarkan? Nak? Sebutkan juga. Kulit yang dikeluarkan adalah keringat, paru-paru yang dikeluarkan adalah udara yang mengandung karbon dioksida dan Oke. air. Oke. Terjadi pemecahan hemoglobin, terjadi pemecahan asam nukleik, terjadi pemecahan protein. Ya. Dan ginjal yang dikeluarkan adalah urin. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Sepanjang kita belajar dari awal sampai akhir, Ibu mau kita merefleksi dulu. Seperti biasa, Ibu tanyakan ke kalian. Apakah tadi pelajarannya susah? Yang jujur saja, yang jujur. Susah tidak? Tidak, Bu. Apa yang membuat kamu kesulitan? Apanya yang susah? Apa tantangannya? Ya, apakah waktunya cukup tidak? Menurut kamu tidak cukup, ya? Apa kira-kira yang harus kamu lakukan supaya kalau nanti kita belajar kelompok seperti ini, tugasmu bisa cepat selesai? Oke, satu yang gampang. Apalagi? Kerjasama. Ada lagi yang lain? Kalau ini, kenapa susah? Kenapa tidak selesai tugasnya tadi? Susah. Susah tapi bisa tidak diselesaikan? Bagaimana caranya supaya bisa diselesaikan? Kerjasama dan satu, Ibu ini pesan untuk kalian ya, pulang ke rumah kalian harus lebih sering membaca, banyak-banyak membaca. Tadi di buku itu ada semua jawabannya, tapi kalian tidak tahu yang mana ini jawabannya, yang mana yang benar ini karena kalian tidak terbiasa membaca baca buku. Jadi di rumah banyak-banyak baca buku ya. Oke ya? Oke. Nah, tadi Bu lihat semuanya sudah bekerja dengan baik ya. Proses-proses seperti itu adalah kegiatan belajar yang meskipun menurut kalian susah, tapi Bu yakin kalian bisa lakukan kalau sering latihan ya. Kalau kita belajar IPA begitu memang harus banyak berpikir. Di rumah apa tugasnya? Sering membaca buku. Apalagi mengerjakan. Buat catatan ya. Yang tadi kalian kerjakan ini kalian catat di rumah. Nanti catatannya akan Ibu periksa hari apa? Hari Sabtu. Oke? Kelompok ini yang selesai semua 3 stasiun di. Nah, kita mau dengarkan dulu kenapa kelompok ini bisa selesai dia tugasnya 3 stasiun. Bukan membaca, Ternyata apa kelompoknya ini tidak membaca tapi ada yang baca tapi tidak semuanya kalau nonton lagi. ya, tapi tidak semuanya. Sementara instruksinya tadi Ibu apa? Bisa melihat di HP, tapi harapan Ibu lebih banyak kamu membaca karena ada tidak bedanya kalau kamu membaca dengan langsung ketik di HP? Ada. Apa bedanya? Berpikir. Ya. Kalau kita lihat di HP ya tinggal menyalin toh. Sementara kalau membaca kita akan berpikir. Bagus. Lebih bagus mana? Lebih bagus buku karena berpikir. Ya, betul. Tapi jawabannya belum tentu benar semua, toh. Kalau video tadi, kenapa kalian tidak suka nonton videonya? Kenapa? Karena ya, kalau Ibu lihat kalian tidak terbiasa memahami gambar, kemampuan literasi gambarnya masih kurang. Jadi nanti pembelajaran berikutnya karena itu penting, Ibu akan sering-sering lakukan ini ya, menyuruh kalian memahami gambar, oke? Ya, baiklah demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah melakukannya dengan sangat antusias. Hari ini tidak ada yang tidak kerja. Bahkan Kowi yang biasanya suka ketawa-ketawa, hari ini ikut membantu Arif untuk kerja tugasnya dan ternyata jawabannya tadi benar semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.